Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini untuk mengawali perjumpaan kita kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Nikmat yang senantiasa menemani kita dan senantiasa mendampingi derap langkah kita. Di mana ada derap langkah kita, di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di saat jantung ini berdetak, disitulah terdapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Karena terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kehidupan kita. Maka mintalah taufik kepada Allah untuk bisa mensyukurinya. Karena dengan bersyukur, nikmat itu akan langgeng dan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Namun jika kalian tidak bersyukur, kufur nikmat, ketahuilah azabku sangat pedih. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, terlebih lagi jika nikmatnya adalah menuntut ilmu agama. Nikmatnya adalah diberikan ilmu dan iman. Maka kita harus lebih bersyukur lagi kepada Allah. Karena dua hal itulah kunci dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melalui karya emas beliau Riyadhus Shalihin, dan kita berada di bab sabar, dan kita akan bersama hadis yang luar biasa, hadis Anas radhiyallahu taala anhu, hadis yang harus membuat kita merenung dan berjuang serta bertahan sesakit apapun, seberat apapun, karena ternyata kita tidak sendirian saat menahan rasa sakit itu. Kita bukan orang yang pertama menahan beban yang sangat berat itu. Jauh sebelum kita, ada sosok yang merasakan beban yang lebih berat dari kita dan sakit yang lebih menyakitkan dari apa yang kita rasakan. Tapi beliau sabar. Dan bukan hanya sabar, beliau menenangkan sosok-sosok di
sekeliling beliau. Dan beliau mendapatkan husnul khatimah tanpa diragukan lagi. Beliau adalah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik sebagaimana dibawakan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab kesabaran. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, kedua orang tua beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Beliau berkata rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas berkata, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu, ketika sakitnya Nabi SAW sudah sangat parah, sakit yang mengantarkan beliau pada sakratul maut dan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Anas menceritakan pada hari tersebut Nabi merasakan sakit yang sangat parah, sangat berat. Sakit yang tidak pernah dirasakan oleh kita. Tidak ada satupun kita yang pernah merasakan sakit seperti itu. Sesakit apapun kita, seberat apapun beban kita, kita nggak pernah merasakan sakit dan lelahnya atau bobot sakit dan lelahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah muliakan, kita tahu bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat beliau menahan rasa sakit, lalu bertanya kepada Nabi SAW, dan ini hadis Bukhari, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Ya Rasulullah, engkau benar-benar terlihat sedang merasakan sakit yang luar biasa. Wa'kan syadida, sakit yang luar biasa. Demam yang luar biasa. Wa'ak itu sakit, khususnya demam, atau ta'ab, lelah yang sangat luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, ajal, iya, ya saya sedang sakit. Lalu apa kata Nabi SAW jamaah? Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku merasakan demam, lelah, sakit seperti demam atau sakit
dan lelahnya 2 orang di antara kalian. Allahu Akbar. 2 orang di antara kalian. Kita nggak kebayang, kita demam tinggi aja itu udah halu kadang-kadang, tidur ngigau dan seterusnya, nggak tenang. Ini Rasul SAW 2 orang, 2 orang, dua orang dari manusia secara umum, 2 orang. Banyak sesakit apapun kita, Nabi SAW lebih sakit. Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberat apapun demam kita, Nabi SAW sudah merasakan lebih dari itu. Secapek, selelah apapun kita, Rasulullah SAW lebih lelah dan lebih capek dari kita. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya, ya dzalika bi anna laka ajrain. Itulah sebabnya engkau mendapatkan 2 pahala ya Rasul. 2 ganjaran, kata Nabi. Ajal, iya, dapat 2. Karena 2 orang. Subhanallah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakit, demam, dan letih serta lelah 2 orang. Sekali lagi, 1 orang demam aja, demam tinggi, kita nggak kebayang kayak gimana. Orang menggigil, keringat dingin, shock, takut kepada kematian. Itu 1 orang. Lalu bagaimana dengan 2 orang? 2 orang. Dan itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasakan porsi 2 orang. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi bayangkan pada hari itu bagaimana Anas bin Malik menceritakan sakit Nabi udah parah sekali. Ja'ala yataghashah. Beliau merasakan sakit dan menahan rasa sakit itu sampai seperti orang yang pingsan. Seperti orang yang pingsan. Saking sakitnya. Saking beratnya. Lalu hadirin yang Allah muliakan. Pada saat itu Fatimah ada di sana. Fatimah bintu Muhammadin radhiyallahu ta'ala anha. Fatimah, anak perempuan Rasul SAW yang sangat beliau cintai Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada di sana. Hadirin, Fatimah, seorang wanita, seorang anak perempuan yang sangat mencintai ayahnya, dan kecintaan ayahnya Sallallahu Alaihi Wasallam, belum menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya menahan rasa sakit. Iya. Nabi Rahmah itu sedang merasa sakit, jamaah. Sosok yang sangat mencintai kita. Itu sedang merasakan sakit yang begitu luar biasa. Dan Fatimah ada di sana. Maka Fatimah mengatakan, wa karba abah.
wa karba abah. Beliau mengatakan, duhai menderitanya ayahku ini. Beliau merasakan betapa sakitnya ayahnya. Maka beliau katakan, wa karba abadah, dalam riwayat. Duhai betapa sakit dan menderitanya ayahku ini. Hadirin, Fatimah itu bukan anak manja. Fatimah itu radhiyallahu ta'ala anha, isi kehidupannya adalah perjuangan, dan perjuangan. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha adalah sosok terdekat atau di antara yang terdekat dengan Nabi SAW ketika Nabi SAW berjuang sama 23 tahun. Tentu saja setelah beliau lahir. Peperangan demi peperangan Nabi SAW itu dilihat oleh Fatimah. Terlukanya Nabi SAW di perang Uhud misalnya, itu dialami oleh Fatimah. Tapi hari itu berbeda jamaah. Hari itu berbeda. Wa karba abatah. Tuhan menderitanya ayahku. Sakitnya luar biasa. Pemandangan yang memilukan, yang menusuk hati seorang anak perempuan yang begitu mencintai ayahnya. Tapi beliau harus melihat sakitnya ayahnya itu di hadapan beliau sendiri. Faqala Rasulullah SAW. Lalu ketika Rasulullah SAW melihat anak perempuannya bersedih, Rasulullah SAW menghibur beliau. Beliau kata, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Nabi SAW mengatakan, tidak ada rasa sakit yang akan dialami oleh ayahmu setelah hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa sakit yang akan dialami oleh ayahmu setelah hari ini, wahai Fatimah. Hadirin, coba bayangkan kalau kita yang mendengar kalimat tersebut dan yang menyampaikan ayah kita atau ibu kita, gimana rasa kita? Di satu sisi ini adalah hiburan, tapi di satu sisi berarti ini adalah hari terakhir kita menatapnya. Ini adalah hari terakhir kita berbicara dengannya. Ini adalah hari terakhir kita bisa menyentuh jasadnya, kulitnya yang menua atau keriput misalnya. Tapi di satu sisi hiburan.
Tapi dari satu sisi, subhanallah, Nabi nggak mengatakan tenang, tenang saja, tenang, insya Allah baik-baik, enggak. Tidak ada rasa sakit yang akan dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini. Hadirin, ini hari terakhir berarti. Hari terakhir kebersamaan dengan ayah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangkan, kita ada di posisi beliau, jamaah, yang mengatakan itu adalah ayah kita, atau ibu kita, atau nenek kita kalau kita dekat dengan nenek kita, atau kakek kita jika kita cucu kesayangannya. Kita cucu kesayang kakek, kita cucu kesayangan nenek. Terus kata nenek kita, setelah hari ini nenek gak akan rasa sakit lagi. Itu hari terakhir. Itu hari terakhir. Tapi begitulah orang-orang beriman. Untuk meredam rasa sakit itu, rasa sakit perpisahan, mereka harus diingatkan dengan akhirat. Mereka harus diingatkan bahwa ini bukan hari terakhir sebuah kehidupan. Akan ada alam kubur. Akan ada hari kiamat. Dzalikal yaumul haqq. Dan di hari-hari itu ayah gak akan merasakan sakit lagi. Itu yang ingin disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hari terakhir ayah sakit. Hadirin, gimana kita ada di posisi Fatimah? Oke, setelah kita bayangkan bahwa yang mengatakan itu ayah dan ibu kita, coba kita bayangkan kalau yang mengatakan itu benar-benar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kita ada pada hari itu. Oh, luar biasa jemaah. Dan itu didengar oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi Rahman, Nabi yang sayang banget sama kita. Sosok yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat At-Taubah, Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah 128. Nabi SAW azizun alaihi ma'anittum. Beliau merasakan berat apa yang diderita oleh kalian. Kalian merasa sakit, beliau rasakan rasa itu. Kalian sedang kesusahan, beliau rasakan kesusahan kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Rasa sakit, kesulitan, dan kesusahan kalian itu hal besar bagi beliau. Beliau manusia terbaik, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia, merasakan apa yang kita rasakan atau yang dirasakan umatnya sakit, beliau rasakan. Umatnya bukan siapa-siapa. Harisun alaikum, yang sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, sangat semangat untuk memberikan kebaikan untuk kalian. Harisun alaikum, fokusnya itu kalian.
Makanya di akhir-akhir hidup beliau kan ummati, ummati, umatku, umatku. Yang dipikirkan umatnya. Ummati, ummati. Tapi kita lupa dengan beliau. Kita nggak mau memikirkan beliau. Kita ego. Kita hanya pikirkan diri kita sendiri. Kita nggak mau memikirkan sunnah Nabi SAW. Hanya diri kita, diri kita. Tapi beliau enggak, harisun alaikum. Beliau sangat semangat memberikan kebaikan untuk kalian. Sampai di saat-saat sakit. Kita tahu ada banyak nasihat untuk umatnya. Ada banyak nasihat. Mengingatkan umatnya dari banyak kesyirikan. Tentang sholat. Lalu bagaimana dengan kita terhadap beliau? Lalu bil mu'minina raufur rahim. Sangat sayang dan penyantun kepada orang-orang beriman. Sayang Nabi kita, ya Allah. Sayang dengan kita, jamaah. Dan beliau akan tunggu kita di telaga. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu bagaimana dengan Fatimah? Kita yang berjauhan saja sedih kalau dengar Nabi SAW berada di hari-hari terakhirnya. Lalu bagaimana dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha? Mendengarkan kalimat tersebut, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak ada rasa sakit yang akan dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini. Dan kata para ulama, lihat bagaimana Nabi SAW berbicara dengan putrinya. Kata para ulama, Nabi tidak mengatakan tidak ada rasa sakit yang akan dirasakan oleh saya atau dirasakan oleh nabimu, dirasakan oleh rasulmu setelah hari ini. Tapi tidak, Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi katakan tidak ada rasa sakit yang akan dirasa oleh ayahmu, dirasa oleh ayahmu setelah hari ini. Lihat bagaimana pemilihan kata yang digunakan oleh Nabi SAW di saat beliau sedang sakit ketika berbicara dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kalimat yang benar-benar sangat personal untuk seorang anak perempuan. Sangat personal. Dan bukankah itu yang diinginkan oleh para wanita? Ya, itu diinginkan oleh semua orang, tapi wanita punya sesuatu dalam hal-hal seperti ini. Laisa ala abik karbun ba'dal yaum. Gak ada rasa sakit yang akan dialami oleh ayahmu setelah hari ini. Falamma mat, hadirin yang Allah muliakan, di hari itu, di saat sakit yang begitu luar biasa, Aisyah menyatakan, ma ra'aitu ahadan ashadda alaihi al-waja' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Aku tidak pernah melihat seseorang begitu merasakan sakit melebihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang paling sakit. Dan pada hari itu sekali lagi beliau begitu memikirkan umatnya, benar-benar memikirkan umatnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalimat terakhir yang diucapkan Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, jagalah salat, dan jaga hamba sahaya kalian. Jaga salat. Yang dipikirin umatnya, yang dipikirkan kita, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nggak mikirin beliau. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari itulah beliau meninggal dunia. Falamma mat, dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, dan Fatimah, apa yang beliau katakan pada saat itu? Ya abata ajaba rabban da'a. Fatimah mengatakan, duhai ayahku, engkau telah menyambut panggilan dari Rabbmu. Ya abata jannatul firdausi ma'wa. Duhai ayahku, beliau akan berpulang ke surga Firdaus. Ya abata ila Jibril nan'ah. Duhai ayahku, kami akan sampaikan kabar duka ini ke malaikat Jibril. Apa maksudnya? Bukan saja saya yang berduka, tapi semua kita berduka. Dan maksudnya adalah wahyu sudah terputus. Ayahku wafat, maka Jibril tidak akan menurunkan wahyu lagi. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kalimat yang diselimuti rasa sedih yang luar biasa, tapi kaya akan nilai-nilai keimanan. Lihat bagaimana Fatimah mengatakan, ya abata ajaba rabban da'a. Duhai ayahku, beliau telah menyambut panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana atmosfer ketauhidan betul-betul kental di dalam diri sosok anak perempuan yang mengagumkan ini, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Lihat dari kalimat yang diucapkan, jamaah. Allah telah memanggil, akan berpulang ke surga Firdaus, dan wahyu sudah berakhir. Tidak ada umpatan. Tidak ada niyahah. Tidak ada ledakan marah. Yang ada adalah keimanan demi keimanan. Yang ada adalah lapisan keimanan di atas lapisan keimanan. Oh, ini adalah panggilan dari Allah. Ini adalah takdir dari Allah. Dan ini belum berakhir. Ayahku akan masuk surga.
ayahku akan masuk surga. Hadirin, jangan pernah meragukan cintanya Fatimah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah mempertanyakan itu. Ini sosok wanita luar biasa. Tapi lihat bagaimana iman menahan beliau untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang melanggar tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yang mencederai iman dan tauhidnya, secinta-cinta apapun beliau dengan ayahnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah meragukan. Hadirin yang Allah muliakan, cinta Fatimah radhiyallahu taala anha kepada Rasul SAW luar biasa. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan dalam hadis Bukhari, bahwa ketika Nabi SAW sakit keras pada saat itu, maka Fatimah datang dan kata Aisyah, itu cara jalan Fatimah udah persis Nabi SAW. Cara jalan anak perempuan ini itu kayak Rasul SAW. Lalu begitu datang ke Nabi SAW yang lagi sakit, rahaba biha, bahkan Nabi menyambutnya dengan gembira. Jamaah, ya Allah, dia lagi sakit nih, ngeliat anak perempuannya datang, senang banget. Marhaban bibnati, selamat datang putriku. Thumma ajlasaha an yaminihi au an shimali. So Nabi menundukkan, kalau nggak di sebelah kanannya, di sisi kanan atau di sisi kirinya. Thumma sarraha fabakat bukaan syadida. Lalu pada saat itu kata Aisyah, Nabi SAW membisikkan sesuatu yang membuat Fatimah nangis sejadi-jadinya. Nangis luar biasa. Tapi tidak over. Tapi benar-benar menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Fatimah nangis. Falamma ra'a huznaha sarah tsaniyah. Maka ketika Nabi SAW melihat putrinya itu sedih luar biasa, putrinya benar-benar nangis yang keluar. Gimana sih kalau perempuan tuh nangisnya benar-benar keluar? Tapi bukan nangis yang meledak, melampaui batas, enggak. Pure kesedihan dan kasih sayang. Bukan amarah, bukan ketidakridhoan terhadap takdir. Tapi nangis total kasih sayang. Maka begitu Nabi SAW melihat hal tersebut, Nabi kembali membisikkan sesuatu. Dan subhanallah, fa'idha hiya tadhak, kata Aisyah, itu Fatimah bisa tertawa setelah itu. Bisa tertawa. Habis nangis yang terisak-isak, sedih Fatimah. Lalu dibisikkan lagi oleh Nabi SAW kedua kali, itu bisa langsung ketawa. Langsung ketawa. Fa'idha hiya tadhak, Fatimah tertawa. Itu apa nggak bingung orang, jamaah? Maka ketika Aisyah punya kesempatan bertanya kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma, Aisyah bertanya apa yang dibisikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma sarraki. Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada engkau, wahai Fatimah? Lihat bagaimana seorang muslimah. Qalat ma kuntu la ufshi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrah. Mohon maaf, aku tidak bisa memboncorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ini. Gak bisa. Aku gak bisa cerita itu. Lihat bagaimana.
susah dijaga dari perempuan kan lisannya, jamaah. Tapi iman membuat lisan itu berhenti. Iman membuat lisan itu bungkam. Iman membuat lisan itu diam. Kita tahu wanita memiliki protein yang membuat keinginan bicaranya itu lebih banyak daripada laki-laki. Tapi iman bisa mengontrol itu semua. Gak dikasih tahu sama Fatimah. Gak dikasih tahu. Falamma tuwfiya qultu laha. Lalu ketika Nabi SAW telah wafat, aku kembali bertanya atau aku kembali bicara dengan Fatimah. Minta dikasih tahu apa yang disampaikan Nabi SAW pada bisikan-bisikan tersebut. Kok bisa nangis, habis itu ketawa. Lalu apa kata Fatimah radhiyallahu taala anha? Ammal an fana'am. Adapun sekarang saya akan cerita. Nabi SAW sudah wafat, saya akan cerita. Fa'akhbaratni. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha mulai menyampaikan apa yang dibisikkan oleh Nabi SAW kepada beliau. Kata Fatimah, amma hina sarrani fil amril awal fa innahu akhbarani. Adapun rahasia yang pertama, yang membuat aku menangis itu, beliau menyampaikan kepadaku, anna Jibril kana yu'ariduhu bil Quran kulla sana marrah. Malaikat Jibril itu menyampaikan Al-Quran setiap setahun itu satu kali. Wa innahu qad aradani bihil amarratain. Tapi di tahun ini Malaikat Jibril melakukannya 2 kali. 2 kali. Wala aral ajal illa qad iqtaraba. Fattaqillah wasbiri. Fa inni ni'mas salafu ana laki. Maka kata Nabi SAW, aku tidak melihat ajalku kecuali sebentar lagi, wahai Fatimah. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai anakku, dan bersabarlah. Sabar ya Fatimah, ayah akan meninggal dunia. Dan sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku, kata Nabi SAW. Nabi sampaikan kepada Fatimah bahwa beliau akan meninggal dunia. Beliau akan meninggal dunia. Maka Fatimah mengatakan, fabaka itu buka illa di ra'aiti. Maka aku menangis seperti yang kau lihat sendiri pada hari itu. Jadi engkau tahu kan kenapa aku nangis? Rasul sudah bilang aku akan meninggal dunia. Itu membuat aku nangis. Itu membuat aku sedih banget. Siapa anak wanita atau anak perempuan yang gak menangis ketika ayahnya mengatakan ayah akan sebentar lagi wafat? Semua memori akan terpampang di hadapan kita. Semua cerita-cerita indah secara otomatis akan naik lagi ke permukaan. Hari-hari keseruan. Dan kita akan ingat kesalahan-kesalahan kita kepada beliau, kekurang maksimalan kita dalam berbakti kepada beliau, dan semua itu bercampur jadi satu. Begitu kalimat itu disampaikan, itulah yang dirasakan setiap anak ketika mendengar kalau sekarang ayahnya divonis dokter atau ibunya divonis dokter tinggal 1 bulan lagi, tinggal 2 bulan lagi misalnya. Lalu bagaimana dengan Fatimah pada saat itu? Maka belum nangis.
Falamma ra'a jaza'i sarani thaniyah. Lalu ketika beliau melihat aku sedih dan aku menangis, lalu beliau membisikkan sesuatu dan menyampaikan rahasia yang kedua. Apa rahasia yang kedua? Ya Fatimah, ala tardi an takuni sayyidata nisa'il mu'minin wa sayyidata nisa'i hadhil ummah. Wahai Fatimah, tidaklah engkau ridho jika engkau menjadi sayyidah, wanita orang-orang yang beriman, tokoh atau pemimpin wanita orang-orang beriman, dan sayyidah, tokoh, pemimpin wanita di umat ini. Dalam riwayat Muslim, simak baik-baik, kata Nabi SAW, yang kedua, fa akhbarani anni awwalu man yattabi'uhu atau yatba'uhu min ahlihi fadahiktu. Yang kedua, dalam riwayat Muslim, kata Nabi SAW, beliau memberitahukan aku juga bahwa akulah orang yang pertama kali menyusul beliau dari keluarga kami, dari keluarga beliau, dan aku pun tertawa, dan aku pun tertawa radhiyallahu ta'ala anha. Sekali lagi dalam hadis Muslim, ketika Fatimah menangis, Nabi memberitahukan beliau sebuah rahasia yang kedua, bahwa Fatimah adalah anggota keluarga beliau yang akan pertama kali menyusul beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah tertawa senang sekali, jamaah. Apa artinya, jamaah sekalian? Apa artinya? Apa makna dari kalimat tersebut? Makna dari kalimat tersebut adalah, wahai Fatimah, engkau adalah seorang yang akan pertama kali meninggal dunia setelahku dari keluarga kita. Allahu Akbar. Lalu beliau tertawa. Itu vonis kematian, jamaah. Lalu Fatimah tertawa. Beliau tertawa, beliau bukan nangis, tertawa. Kenapa tertawa? Karena bisa menyusul ayahnya sallallahu alaihi wasallam. Karena saking cintanya kepada ayahnya sallallahu alaihi wasallam. Divonis akan wafat. Yang pertama kali akan wafat. Ini vonis mati. Nabi nggak mengatakan engkau akan dikasih kekayaan, engkau akan dikasih harta, engkau akan dikasih kekuasaan besar secara duniawi. Bukan. Engkau akan menjadi orang yang pertama kali wafat setelah aku. Lalu tertawa hadirin radhiyallahu ta'ala anha. Lalu tertawa. Jangan pernah meragukan cinta Fatimah kepada Nabi SAW. Siapa di antara kita bisa demikian? Kita divonis wafat ketawa. Dan kan dibuat-buat ini. Bayangkan dari nangis ketawa. Nangis karena berpisah dengan nabinya. Berpisah dengan ayahnya SAW. Lalu tertawa. Karena akan segera dikumpulkan lagi dengan ayahnya SAW. Walaupun harus melewati jembatan yang bernama kematian. Radhiyallahu ta'ala anha. Dan sosok wanita itu yang mengatakan hal di atas. Duhai ayahku, engkau telah menyambut panggilan dari Allah. Duhai ayahku, tempat kembalimu adalah surga. Duhai ayahku,
wahyu sudah terputus. Tapi Fatimah tidak bisa menutupi rasa sedihnya pada hari itu. Falamma dufina, ketika Nabi SAW dikubur, qalat Fatimah, maka Fatimah pun berkata, atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi turaba. Atabat anfusukum. Fatimah berkata kepada Anas pada saat itu, sebuah pertanyaan. Yang cukup menyayat. Beliau mengatakan, apakah diri dan jiwa kalian tenang pada saat kalian menimbun tanah di atas jasad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah jiwa kalian tenang saat kalian menimbun tanah di atas jasad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin yang Allah muliakan. Dan Anas hanya terdiam dan tidak menjawab. Kenapa demikian? Menjaga perasaan Fatimah. Dan beliau tahu Fatimah lagi sedih minta ampun. Kata para ulama, kata Al-Imam Ibnu Hajar, bahwa Anas diam dan tidak menjawab karena menjaga perasaan Fatimah, menjaga perasaan putri Rasulullah SAW yang lagi sedih luar biasa. Beliau ingin menjawab, lam tatub anfusuna bidzalik. Jiwa kami tidak tenang ketika melakukan hal itu. Illa anna, kecuali karena kami terpaksa. Imtithalani amri, karena mengikuti tuntunan dan perintahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami nggak tenang. Siapa yang bahagia bisa? Allah, hadirin, siapa yang bisa tenang menimbun jasad Nabi SAW dengan tanah? Abu Sa'id, sebagaimana dikeluarkan Al-Bazzar, kata beliau, pada saat tangan kami mengubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati kami mengingkari hal tersebut. Artinya nggak nyaman. Rasul itu dimuliakan. Kita serve beliau dengan segala apa yang bisa kita bisa. Lalu kita memasukkan, atau mereka memasukkan jasad beliau ke lahat, lalu dikubur dengan tangan-tangan mereka. Kami nggak mau, tapi kepaksa. Karena inilah perintah Nabi SAW, inilah sunnah Nabi SAW. Artinya beliau sedih, mereka sedih, beliau sangat sedih, dan mereka sangat sedih.
Tapi itulah perintah Nabi SAW. Lihat kesabaran yang luar biasa dari para sahabat. Siapa yang tega jemaah? Siapa yang tega? Nabi kita SAW ditaruh, ditutupi dengan tanah. Kita tahu bagaimana para sahabat Nabi SAW. Semua sedih pada saat itu. Semua sedih. Kita tahu bagaimana Ali bin Abi Thalib, sosok yang sangat pemberani ini, luar biasa. Diriwayatkan kan beliau jatuh ketika mendengar Nabi meninggal. Jatuh tuh kayak orang bek gitu. Lagi berdiri jatuh. Umar bin Khattab radhiyallahu langsung berpidato kan. Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, saya akan tebas lehernya. Itu nama-nama besar. Itu sosok-sosok yang sabarnya luar biasa. Uthman bin Affan ketika mendengar Nabi SAW wafat, itu orang bisu, nggak ngomong sama sekali. Nggak ngomong. Lalu mereka harus memasukkan jasad yang sosok yang paling mereka cintai di dunia ini setelah Allah Subhanahu wa taala. Melebihi diri mereka, melebihi anak-anak mereka, melebihi keluarga mereka. Lalu mereka timbun dengan tanah. Siapa yang nyaman dengan lakukan hal itu? Itu dijelaskan Ibnu Hajar rahimahullah. Makanya hati kami mengingkari itu. Dalam arti bukan mengingkari takdir. Hati kami sedihnya luar biasa. Tapi itulah kesabaran di atas ketaatan. Kesabaran di atas ketaatan. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihat bagaimana para sahabat saling menjaga perasaan satu dengan yang lain. Fatimah memberikan pertanyaan tajam. Hati kalian apakah hati kalian nyaman menimbun jasad Nabi dengan tanah? Itu Anas diam aja, subhanallah. Kalau kita hari ini mungkin kita akan meledak. Emangnya lo pikir gue nyaman apa? Gue juga sedih tahu, dan seterusnya. Mungkin itu yang akan dikatakan orang-orang sekarang. Tapi Anas nggak diam. Jaga perasaan Fatimah. Fatimah sedih. Lihat bagaimana mereka di saat duka dan di saat duka dan kesedihan. Dan ini musibah terbesar yang pernah mereka rasakan. Nggak ada musibah yang lebih besar yang pernah dirasakan oleh umat ini dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kecuali pada saat Nabi SAW wafat. Dan mereka bukan hanya berusaha sabar, tapi mereka berusaha menjaga perasaan sahabat mereka yang lain. Sebagaimana Anas menjaga perasaan Fatimah. Fatimah lagi sedih, udah jangan diiniin. Itulah generasi terbaik kita jemaah. Itulah sosok-sosok yang berdiri di saf-saf pertama dalam kesabaran. Mereka sedih. Mereka terpukul. Tapi mereka tetap berusaha berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa anak yang bisa ketawa ketika divonis akan meninggal dunia? Kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha pada saat itu. Demi mengikuti jejak ayahnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang Allah muliakan, hadis yang sederhana ini tapi menawarkan kemewahan bagaimana bersabar.
Dan semoga kita bisa meneladaninya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sabar. Ketika menghadapi musibah, rasa sakit, dan ketika orang-orang yang kita sayangi meninggal dunia. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha telah memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keliru dari saya dan syaitan. Buang apa yang keliru dan ikuti Rasul sallallahu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.